Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahma Aulia dengan NIM 2011010700007 dan teman saya Elvi Nurdina dengan NIM 2021010700001. Yuli Afiatur Rizki dengan NIM 2021010700016 dan Muhammad Alfi As'ad dengan NIM T20191453. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sholat fardu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian sholat fardu. Pengertian sholat menurut bahasa yaitu berdoa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan makna sholli alaihim dalam ayat tersebut berarti berdoalah untuk mereka. Sedangkan menurut istilah syariat berarti sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga dapat dikatakan sebagai media untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Selanjutnya, dalil yang menyatakan tentang kewajiban sholat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 48 dan 238, Al-Ankabut ayat 45 dan An-Nisa ayat 103. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kaum muslim meskipun ia malas dalam melaksanakan sholat, namun ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman dengan segala apa yang wajib diimami, maka di dalam hatinya sudah pasti ada sebuah keimanan meskipun sekecil buah zanah, atau bahkan mungkin lebih banyak dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Nurdina, NIM 20210107001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan sholat fardu. Cara mengetahui waktu-waktu sholat fardu adalah yang pertama, dengan cara menggunakan petunjuk dari jam yang telah diatur sesuai dengan perputaran matahari, yang mana pada zaman sekarang ini jam tersebut sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkannya dan bisa dijadikan patokan untuk masuknya kelima waktu sholat. Yang kedua adalah waktunya tergelincir matahari serta bayangan yang dihasilkan dari pergeseran tersebut. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat zuhur dan masuknya waktu sholat asar. Yang ketiga adalah terbenamnya matahari. Cara ini digunakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat maghrib. Kemudian yang keempat adalah menghilangnya cahaya merah atau cahaya putih menurut pendapat lain dari atas ufuk. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat isya. Yang kelima adalah munculnya cahaya putih di atas ufuk. Dan cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat subuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Afiatur Rizki, NIM 2021010700016 dari kelompok 5. Nah, kali ini saya akan meneruskan penjelasan materi, yaitu tentang tata cara menjadi makmum masbuk. Masbuk dalam istilah para ulama fikih adalah orang yang ketinggalan imam dalam sebagian rakaat atau seluruhnya, atau mendapati imam setelah 1 rakaat atau lebih. Lalu, bagaimana masbuk melakukan sholat yang tertinggal? Nah, apabila masbuk mendapatkan sholat berjamaah, maka dia mengikuti imam dalam semua perbuatan sholat, lalu menyempurnakan yang terlewatkan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 636, yaitu apabila kalian telah mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan jangan terburu-buru. Yang kalian dapati maka sholatlah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Dengan demikian, apabila orang mendapati imam setelah memulai sholatnya dan masih dalam keadaan sholat, hendaklah ia langsung mengikuti imam setelah ia melakukan takbiratul ihram. Lalu apabila imam salam, maka ia tidak ikut salam, akan tetapi berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama yakni apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku, berarti dia telah mendapatkan rokaat bersamaan dengan imam. Inilah pendapat mayoritas ulama seperti 4 imam dan lainnya. Yang kedua, apabila ia mendapati imam dalam keadaan telah berdiri dari ruku atau iktidal, berarti ia telah tertinggal 1 rakaat tersebut. Selanjutnya, yaitu apabila ia tertinggal 1 rakaat dari imam, maka ia menyempurnakannya setelah imam salam. Dan seterusnya, apabila dia ketinggalan 2 rakaat, 3 rakaat, maka dia menyempurnakannya setelah salam. Selanjutnya yakni apabila tertinggal dari imam sebanyak 4 rakaat, maka dia harus menunaikan salat secara utuh setelah imam salam. Yang selanjutnya yang ketujuh yakni apabila ia mendapati imam setelah ruku ataupun sujud, maka ia bertakbiratul ihram lalu bertakbir lagi setelahnya dengan takbir pindah untuk setelah ruku atau sujud bersamaan dengan imam. Yakni ketika berdiri untuk menyempurnakan sholat setelah imam salam, maka makmum yang masbuk bertakbir apabila mendapatkan setelah imam 2 rakaat terakhir dari sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat seperti maghrib. Hal ini karena duduknya bersama imam dalam tahiyat sesuai dengan keharusan. Nah, apabila mendapatkan imam dalam 1 rakaat saja, maka masbuk tersebut jangan melakukan takbir karena duduk tahiyatnya bersama dengan imam tidak seharusnya dan dilakukan hanya untuk mengikuti dan menyesuaikan imam. Apabila mendapatkan bersama dengan imam kurang dari 1 rakaat saja, seperti mendapatkan imam sedang sujud atau tahiyat akhir, maka ia bangun dengan bertakbir karena itu seperti pembuka salatnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk subbab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli As'ad. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika ada salah satu rukun yang tertinggal atau lupa ketika kita melakukan salat fardu. Jadi perlu kita ketahui bahwa rukun-rukun salat fardu yang kita kerjakan setiap harinya itu tidak semuanya wajib. Ada juga yang hukumnya sunnah. Jadi yang pertama yaitu bagaimana jika kita melupakan rukun yang wajib, misal seperti membaca Al-Fatihah terus ruku. Nah, misal contoh gini, kita melupakan di rakaat pertama kita lupa melaksanakan ruku. Terus kita baru ingat bahwa kita tidak melakukan ruku di rakaat pertama dan kita ingatnya di waktu rakaat kedua. Maka iktidal, sujud dan lain sebagainya yang kita lakukan di rakaat pertama itu dianggap tidak ada. Jadi di rakaat kedua tersebut itu baru dihitung sebagai rakaat pertama. Jadi kita tidak boleh melakukan tahiyat awal. Kenapa? Karena di rakaat kedua tersebut akan dihitung sebagai rakaat pertama. Jadi kalau ketika kita melakukan salat duhur, salat asar atau salat isya, maka kita akan mengerjakan 5 rakaat. Karena apa? Karena yang di rakaat pertama itu tidak dikerjakan, tidak dihitung. Karena melupakan satu rukun yang wajib di rakaat pertama. Jadi kita harus mengulanginya. Dan yang kedua yaitu sunnah ab'ad. Bagaimana jika kita meninggalkan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu ada berapa ya? Ada 1, 2, 4. Ada 7. Jadi yang contoh yang pertama yaitu tasyahud awal, terus yang kedua yaitu duduk tasyahud awal, yang ketiga yaitu shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal, dan yang keempat yaitu shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang kelima yaitu kunut, yang keenam yaitu membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW di saat kunut, dan yang terakhir yaitu membaca shalawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam kunut. Nah, itu termasuk sunnah ab'ad. Bagaimana jika kita lupa melakukan sunnah ab'ad? Misal contoh kita lupa melakukan kunut di waktu salat subuh. Nah, kita tidak perlu di waktu sujud kita tidak perlu berdiri lagi untuk melakukan kunut. Jadi
kita itu hanya perlu sebelum salam itu melakukan, disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Nah, itu yang dimaksud sunnah abad. Jadi tugas kita apabila kita lupa mengerjakan sunnah abad, jadi kita disuruh melakukan sujud sahwi. Dan yang terakhir yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat seperti bacaan-bacaan tasbih dan sesamanya. Misal seperti contoh bacaan surat pendek, terus bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim di waktu rukuk. Nah, itu sunnahnya sunnah hayat. Jadi ketika kita lupa tidak membaca bacaan sujud atau bacaan rukuk, nah kita itu tidak apa-apa. Meskipun kita tidak melakukan sujud sahwi, itu kita tidak apa-apa, tetap sah. Karena itu sunnah hayat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, yaitu sesi diskusi akan dilanjutkan di WA Group. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.